Saya TGB, oleh Zainurovic. Ketika sahabat saya Us Abdul Somad memaparkan dukungan dan strategi pemenangan TGB Zainul Majdi buat kiprah di kancah nasional, saya melihat langsung raut muka TGB yang tersipu malu dan nampak kelihatan bingung seribu bahasa. Di akhir pertemuan itu ditanya wartawan dan TGB hanya berucap, itu hanya euforia kawan-kawan sesama alumnus Al-Azhar agar saya mau diusung. Ya saya haturkan terima kasih saja. Pertemuan itu diadakan di pesantren Baitul Quran Pondok Cabe sekitar 7 bulan yang lalu. Selesai deklarasi kawan-kawan Azhari mendukung TGB yang gong-nya diviralkan Us Abdul Somad yang sedang menjadi media darling itu, nampak TGB kelihatannya biasa-biasa saja, tidak semangat seperti kawan-kawan lain termasuk saya sendiri. Namun selang beberapa hari setelah itu, TGB dan tim OIAA dipanggil Al-Azhar ke Mesir guna mengikuti KTT Al-Aqsa, dan diceritakan TGB banyak berbicara langsung dengan Syekh Al-Azhar Ahmad Taib dan petinggi ulama Al-Azhar. Kelihatan setelah pertemuan dengan para masyai itu, saya dan kawan-kawan dekat melihat, sepulangnya dari KTT tersebut, ada energi baru dan semangat yang lain dari sebelumnya. Bahkan saya dan beberapa aktivis alumni dipanggil khusus melakukan sebuah pertemuan dan bahkan sampai dibuatkan tim khusus alumni. Ada apa gerangan? Ternyata yang membuat TGB semangat dan terlihat spiritnya tinggi karena amanat yang para ulama Al-Azhar sampaikan dalam pertemuannya di Kairo, Mesir itu. Kalian harus menjadi agen-agen wasatiyah, moderasi Islam, di Indonesia dan memperjuangkannya sebagai bukti kecintaan kalian pada alma mater kalian yaitu Al-Azhar. Demikian amanah Syekh Al-Azhar yang TGB sampaikan kepada kami-kami. Maka tidak ada alasan jika waktu itu kemudian TGB banyak diminta untuk mengisi acara safari dakwah, adalah murni merupakan implementasi dari amanah dakwah dan arahan Syekh Al-Azhar itu agar ikut membenahi negeri Indonesia dengan spirit WASATIYYATU Islam. Pengejawantahan Islam garis tengah, Islam moderat di bumi Indonesia. Begini, Muhammad, wallahi mush muhim, inta tashtagil fen, inta takun mudarris, yani inta hatta inta siyasi, mush muhim. ده مش مهم عندي. اللي مهم عندي انك انت واخوانك بتعززون الوسطية في Indonesia. Itu yang beliau sampaikan sambil beliau pegang tangan saya. Mau jadi apapun kita, ya, mau jadi pendidik, pedagang, guru, dosen, politisi, birokrat, itu bagi guru kita nggak penting itu. Artinya ada hal yang lebih penting dari sekedar kita menjadi apa, tapi bagaimana kita menunaikan risalatul Azhar. Itu yang beliau sering sampaikan, ta'zizul wasatiyah. Pegang teguh manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Berjalan waktu hingga safari dakwahnya TGB ternyata mengalahkan safari politiknya para petinggi partai. Bahkan sempat ada yang mengkalkulasi sekitar ratusan miliar dana yang dipakai safari oleh TGB, yang padahal saya secara pribadi merasakan dan tahu sendiri kadang buat acara ribuan jamaah hanya cukup dengan modal, tawakal, dan ternyata sukses. Pergerakan itu murni pengabdian bukan karena ada support dana. Dalam pertemuan di Solo, saya dan para alumni Al-Azhar menyaksikan langsung bagaimana Syekh Al-Azhar kembali menyatakan amanahnya. Kami di Mesir telah terperangkap dalam perseteruan isu agama yang sangat keras. Jangan sampai kondisi ini kalian alami di Indonesia. Maka agar Indonesia tidak seperti Mesir dan bahkan Syria, jawabannya adalah wasatiyah harus segera dikibarkan di Indonesia ini. Demikian isi amanah Grand Syekh kepada Ikatan Alumni yang diketuai oleh TGB. Cukup kami di negara-negara Arab yang menderita, pecah, ribut, perang. Jangan sampai itu terjadi di tempatmu di sini di Indonesia. Itu beliau sampaikan kepada saya di Solo waktu itu. Sampai awal bulan Juli, TGB ditakdirkan untuk berijtihad politik, dengan melawan isu agama yang dipaparkan melalui ayat-ayat perang. TGB dengan lantang menyerukan agar para dai dan penceramah berhenti menggunakan ayat-ayat perang dalam menjalani kontestasi politik yang merupakan kegiatan rutin biasa kenegaraan. Dan berbarengan dengan itu, TGB mendukung Presiden incumbent untuk diberikan kesempatan memimpin 2 periode.
Ini salah satu ijtihad TGB yang sangat berani dan tepat waktu, walau memang dirasakan dan sudah terprediksi, akan dan harus dihadapi dengan moral politik yang luar dari kebiasaan manusia biasa. Kenapa? Karena fitnah dan hardikan serta caci maki pasti akan diterima karena TGB jelas mengusik sebuah pergerakan yang sedang digulirkan, yaitu tanda pagar ganti presiden. Disitulah kemudian Allah jadikan TGB sebagai guru bagi saya, yaitu mentor dalam menjalani konsekuensi ijtihad politik. Saya banyak melihat dan belajar dari TGB bagaimana merespon ketika istri dan keluarga yang sangat privasinya dihantam lawan. Beliau hanya senyum dan mengingatkan akan kemaha-adilan Allah dengan adanya kelak pengadilannya yang maha benar, maka kita santai dan tegar, yang penting di hadapan Allah kita tidak melanggar aturan. Ketika dibully dan dicaci maki, TGB menyiapkan diri dengan tanpa merespons dan menjalani dengan sabar dan kesyukuran. Terus dijalani dengan tegar dan tenang, karena yang kita kejar bukanlah kekuatan dan jabatan, tapi implementasi konsep-konsep wasatiyah terjelma dalam peradaban bumi Nusantara Indonesia. Bahwa dalam penjelmaan konsep wasatiyatu Islam terkadang kita bisa berposisi dengan kubu yang mungkin tidak terlalu ideal menurut opini massa, tapi ajaran Aswaja, lewat arahan Imam Syafi'i mengingatkan bahwa politik bukanlah rukun dari agama, melainkan cabang dari cabang syariah. Artinya realitas politik sangat bisa fleksibel dan bisa multi-interpretatif, apalagi subjektif. Maka ketika saya ditanya sama kawan-kawan politisi yang mengaku partai dakwah yang nyinyir dengan langkah TGB ini, karena yang TGB perjuangkan adalah murni dari spirit dan implementasi wasatiyah, maka saya jawab dengan lantang, saya TGB. Allahu Somad, Tasikmalaya.